Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para siswa kelas 12 IPS. Kita akan mencoba belajar untuk persiapan pas besok pagi. Soal pertama nomor 1. Wilayah yang dijadikan dengan adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Wilayah tersebut disebut dengan, di situ kan ada kata secara fungsional, berarti wilayah fungsional. Dalam pelajaran geografi, selain ada wilayah fungsional, ada wilayah formal. Apa itu wilayah formal? Yaitu wilayah geografi yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu, baik politik, sosial, maupun fisik. Itu adalah wilayah formal. Lanjut nomor 2, wilayah geografi. Wilayah dalam geografi diartikan sebagai apa? Wilayah dalam geografi itu diartikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Jadi di situ memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan wilayah yang ada di situ. Nomor 3, unsur-unsur wilayah. Untuk menentukan batas wilayah formal dengan menggunakan unsur sosial ditunjukkan oleh angka. Dan sosial di situ berarti jawabannya pedesaan dan perkotaan. 2 dan 4 sementara sungai, gunung, pantai itu adalah unsur fisik. Nomor 4, penataan wilayah tropis, dataran tinggi, hutan musim, itu adalah contoh konsep wilayah apa? Itu adalah natural region atau yang ada di permukaan bumi. Natural itu kan alam, kan wilayah alam, wilayah yang ada di sekitar permukaan bumi. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Sampit selain sebagai ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur yang dikelilingi oleh kota seperti Kuala Pambuang, Hano, Kota Besi, Samuda, Serano, Bagendang. Nah, itu termasuk ke dalam wilayah apa? Jawabannya adalah wilayah fungsional karena berfungsi sebagai penyangga, ya. Penyangga wilayah fungsional. Nomor 6, pengelompokan wilayah dengan menggunakan metode klasifikasi bertujuan untuk ini mencari perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Pengelompokan berarti untuk mencari perbedaan, ya. 7, growth pole. Growth pole apa itu? Itu adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat dibandingkan dengan wilayah lainnya. 8, pembentukan pusat-pusat pertumbuhan di negara Indonesia bertujuan untuk apa? Nah, dibangun pusat-pusat pertumbuhan tentunya supaya ada wilayah-wilayah yang maju. Dilihat dari segi perekonomian, tentunya wilayah-wilayah yang maju itu akan berpengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Misalkan Jakarta itu kan kota metropolitan, tentunya akan memberikan pengaruh terhadap wilayah-wilayah sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, seperti itu. 9, pembangunan fisik. Sering kita dengar pembangunan fisik di Kota Sampit. Berarti Kota Sampit itu berusaha untuk membangun fasilitas-fasilitas tertentu seperti ada mall, ada hotel-hotel, ada rumah sakit Murjani, ada puskesmas Ketapang, ada Jelawat, ada taman kota. Nah, itu
berarti membangun jumlah fasilitas umum untuk masyarakat ya. Nomor selanjutnya, ciri-ciri pusat pertumbuhan. Ciri-ciri yang tidak dimiliki pusat pertumbuhan ditunjukkan dengan angka berapa. Pusat pertumbuhan itu tadi yang perkembangannya sangat pesat. Berarti yang tidak dimiliki yang mana? Kira-kira. Nah, itu diantara ada beragam aktivitas, pembangunan wilayah, aglomerasi, sektor agraris, ada yang multiplier effect. Nah, itu yang bukan ciri pusat pertumbuhan yang mana. Kalau di kota Sampit, misalnya di Jakarta ya, pusat pertumbuhan itu kan banyak aktivitas pasti. Kemudian pasti ada pengelompokan. Kemudian ada multiplier effect pasti ada. Berarti yang bukan pusat pertumbuhan tentunya di situ ada pada sektor agraris atau pertanian dan adanya pembagian wilayah. 11. Contoh dalam kehidupan nyata pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Itu apa? Tentunya dengan adanya pusat pertumbuhan itu akan membangun adanya bermunculan pabrik-pabrik, misalkan pusat-pusat produksi, usaha-usaha yang baru, sehingga akan memunculkan lapangan kerja pada masyarakat di luar bidang pertanian. Lanjut 12. Salah satu tujuan trickle down effect dari wilayah pusat pertumbuhan menuju ke wilayah pinggiran adalah itu tentunya adanya aktivitas kegiatan ekonomi seperti perdagangan, penjualan, pembelian yang ada di daerah pinggiran juga ya. Jadi ada efeknya, ada dampaknya. 13. Data di atas adalah merupakan syarat untuk menjadi apa? Adanya potensi untuk berkembang, adanya sektor-sektor yang diunggulkan, adanya sektor perekonomian yang terus maju dengan adanya UMKM misalkan, kemudian ada potensi-potensi untuk mengembangkan investasi yang besar dari negara-negara lain, misalkan kalau di Indonesia sekarang kan banyak dari Cina. Masa pemerintahan Jokowi ini bagus ya, muncul banyak investor baru. Mereka potensi untuk menarik investor yang besar dari berbagai pihak termasuk negara-negara yang lain. Itu adalah ciri dari kawasan pusat pertumbuhan. 14. Teori yang menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam suatu wilayah. Pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon atau segi enam. Ini adalah teori Christaller. Kalian juga dipelajari vernakular itu apa, formal apa, perseptual apa, homogen apa. 15. Dalam konsep Christaller, pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya, sering disebut kasus pasar optimal. Selain memengaruhi wilayahnya sendiri, wilayah ini juga memengaruhi sepertiga bagian dari wilayah-wilayah tetangganya, termasuk dalam hierarki berapa? Ini hierarki ketiga, salah ya. Coba kalian buka di internet
hierarki 3 bagaimana, 4 bagaimana, 5 bagaimana, dan seterusnya. Tiga asas teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Christaller. Asasnya itu pengangkutan, pemerintahan, asas pasar, itu adalah asas-asas teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Christaller. Nah, itu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ada ambang, ada jangkauan, dareng, itu juga masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pertanyaan dari itu dari teori tempat sentral. 17. Wilayah pembangunan utama A memiliki pusat di kota. Nah, kalau ditanyakan wilayah pembangunan utama berarti singkatannya adalah Meja Suram. Medan itu A, Jakarta B, Surabaya C, Ram Makassar D. Meja Suram, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar. 18. Wilayah pembangunan Indonesia yang termasuk pada sub wilayah pembangunan 5. Nah, pembangunan itu kan banyak ya, dari 1 sampai 11 sampai 13 ya. Nah, pembangunan 5 itu mana? Ini ada di Kalimantan Barat yang beribu kota di Pontianak. Yang A itu 1, pembangunan 1, Aceh, Sumatera Utara. Kemudian yang B, Lampung, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jateng, itu wilayah pembangunan ke-4 ya. Kemudian Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu itu wilayah pembangunan 3. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kaltim termasuk provinsi kita adalah wilayah pembangunan 6. Nah, kalian juga harus mengajari wilayah pembangunan, sub wilayah pembangunan 2, kemudian 7, 8, 9, dan seterusnya. Ini di internet ada ya. 19. WPPI yang memiliki potensi gas alam, minyak bumi, sumber energi itu terdapat di daerah mana? Ini yang banyak minyak bumi, sumber energi, gas alam itu ada di daerah Sumatera Utara, Medan, Pekanbaru, dan Padang. Di Balikpapan itu ada kilang minyak. Di Palembang, Batu Raja, Lampung itu ada timah, minyak bumi, kapur, kaolin. Di Makassar, Palu, dan Minahasa ada pertanian, perikanan, nikel, aspal, dan kapur. Di Papua, Biak Almahira ada hasil laut, hutan, dan mineral. Itu soal nomor 1-19 untuk bahan belajar. Teori-teori dikembangkan sendiri, dibuka di internet. Terima kasih, selamat belajar. Tunggu season berikutnya nomor 20 sampai nomor 40.